Shalom Bapak Ibu, bertemu lagi dengan kita dalam persekutuan tengah pekan. Sebelum kita mau mengawalinya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh melakukan persekutuan tengah pekan Tuhan. Kiranya kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu boleh terus terjadi dalam kehidupan kami. Sebab dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Bapak Ibu, hidup orang Kristen adalah sebuah proses. Proses yang terus dan terus membuat kita menjadi semakin dekat dengan Allah kita. Mari Bapak Ibu, kita akan pujikan jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Ya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sabda Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita. Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan pada hari ini, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami masih Engkau perkenankan untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu bersama-sama akan belajar sedikit dari firman-Mu. Kiranya firman ini Tuhan dapat menjadi pedoman dalam kami menjalani hari-hari kami. Dan kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk hadir di dalam hati kami, supaya firman ini dapat terpatri dalam hati kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada hari ini telah saya persiapkan di dalam Mazmur 145. Mazmur 145 ayatnya yang ke-18 yang demikian sabda firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang dengan rendah hati mau membaca, merenungkan, terlebih menghidupi juga melakukan firman ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ada sebuah cerita Bapak Ibu dan Saudara. Ada seorang nenek bernama Nenek Partinah. Kisah ini terjadi pada tahun 2014 yang lalu. Mungkin di antara kita masih ada yang mengingatnya. Jadi pada tahun 2014 yang lalu, ada beberapa petugas dari Rumah Sakit Fatmawati Jakarta terpaksa membawa Nenek Partinah ini ke rumah sakit. Nah, karena ada laporan dari beberapa pegawai toko yang menemukan sang nenek yang bernama Nenek Partinah ini lunglai, tidur di kawasan pertokoan Blok M. Nah, tubuhnya ditemukan tidak berdaya. Jadi sungguh lemas begitu Bapak Ibu. Dia hanya tidur menggunakan karton sebagai alasnya. Nah, ketika ditanya oleh pegawai dinas sosial, sang petugas ini kagum kepada si Nenek Partinah ini tentunya. Karena di usianya yang sudah cukup renta dan juga sebatang kara,
nenek asal Solo, jadi nenek Partinah ini asalnya dari Solo, kemudian dia ke Jakarta untuk menyambung hidupnya, gitu. Nah, dia memilih untuk menjual makanan secara berkeliling di kawasan Blok M. Jadi bisa dibayangkan di usia yang senja, nenek ini seorang diri, dia masih memiliki kegigihan untuk menyambung hidupnya. Dia tidak meminta-minta, dia justru menjual dagangannya, menjual makanan ini keliling, keluar ruko satu, keluar ruko yang lain, berada di kawasan Blok M ini. Karena dia memiliki keyakinan bahwa dia tidak ingin mengemis, pantang bagi nenek Partinah ini mengemis. Selama dia masih bisa berjuang, dia akan terus berjuang. Itulah yang membuat pegawai dari dinas sosial ini begitu tersanjung dan juga terenyuh mendengar kesaksian atau cerita dari nenek Partinah ini. Kisah kegigihan nenek Partinah ini menjadi cerminan bagi kehidupan iman kita. Jadi kisah nenek Partinah ini seharusnya menjadi cerminan bagi kehidupan beriman kita. Sang pemazmur di dalam perikop ini menyatakan bahwa Tuhan itu dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Nah, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya dan berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, sang pemazmur memberikan keterangan bahwa seruan itu adalah seruan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Dengan demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, berseru kepada Tuhan bukan berarti kita itu menjadi pribadi yang manja. Ada apa-apa langsung minta ke Tuhan. Ya Tuhan, saya meminta A, B, C, dan D. Seolah-olah kita ini memaksa Tuhan menuruti setiap keinginan kita. Kalau tidak dituruti kita ngambek. Kita minta enggak dituruti, ngambek, enggak pergi ke gereja, tidak mau pelayanan. Bukan seperti itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Kesetiaan itu membutuhkan kegigihan. Orang yang setia itu pasti orang yang mau berjuang di dalam kesetiaannya itu. Serupa dengan nenek Partinah yang dengan gigih terus berjuang untuk tidak menjadi pribadi peminta-minta. Kesetiaan kepada Tuhan itu berarti kita mau terus-menerus untuk selalu datang kepada Tuhan, untuk terus-menerus berusaha hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya memang Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup di dalam kesetiaan dan hidup seturut dengan kehendak di dalam Tuhan itu tidaklah mudah. Tidak selalu mudah dan kadang ada kalanya kita itu juga gagal. Ada kalanya masalah itu datang sehingga kita ini menjadi tidak berdaya. Namun ketika kita memiliki persoalan di dalam kehidupan kita, ya mari kita datang kepada Tuhan. Karena dengan begitulah seruan kita kepada Tuhan itu menjadi lebih bermakna. Jika kita memang sudah berusaha untuk setia, tetapi kita merasa kehidupan kita ini masih tidak juga mendatangkan hal baik, ya mari kita terus berusaha. Jangan pantang menyerah. Kita terus berusaha untuk terus datang kepada Tuhan. Ketika kita dengan gigih untuk terus datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan bersedia
untuk membukakan tangannya bagi orang yang memang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Janji Tuhan ini menjadi jaminan bagi kita. Kita tidak perlu takut mengalami kesulitan seberat apapun di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu memperhatikan dan sungguh peduli kepada kita. Jika perjalanan hidup ini terasa begitu berat, berserulah kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan diam. Namun lebih daripada itu, setialah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman yang kami dengarkan ini. Kembali Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu diingatkan untuk menjadi pribadi yang terus setia di dalam Engkau. Kami harus tetap gigih di dalam memperjuangkan iman kami di dalam mengikuti Engkau. Oleh karena itu Tuhan, ajarkanlah kami terus-menerus untuk kami dapat menjadi pribadi yang setia kepadamu. Untuk menjadi pribadi yang semakin layak di hadapan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa bagi Bapak Ade Sunarto, Ibu Waliem, Bapak Heru Kusmanto, Ibu Sri Saino, Ibu Sri Suhardi, Ibu Sinwa, Ibu Suratmi, Ibu Kamiem, juga Ibu Suparmi. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan menyembuhkan saudara-saudara kami ini melalui obat-obatan yang diminum ataupun perawatan dokter, juga perawatan keluarga atau setiap makanan minuman yang dikonsumsi. Kiranya itu dapat menjadi saluran berkat pemulihan kesehatan bagi saudara-saudara kami ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintahan kami bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan memberikan kebijaksanaan juga kesehatan kepada para pemimpin kami supaya dapat membawa bangsa dan negara kami ini pulih dari tekanan pandemi COVID-19. Kami berdoa bagi program vaksinasi. Kiranya Tuhan, program ini dapat segera merata di seluruh Indonesia supaya segera mendatangkan herd imun bagi bangsa dan negara kami. Sehingga roda-roda kehidupan dapat segera pulih dan dapat segera berjalan sebagaimana mestinya. Kami serahkan Tuhan, kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Inilah Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Kristus Yesus, Sang Empunya kehidupan, kami menyerahkan kehidupan kami. Haleluya. Amin.